Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapi dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, sangat penting dan sangat perlu untuk kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dosa bukan untuk kita sembunyikan atau kita tutupi, tetapi sebaliknya dosa itu harus kita akui di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita, mengajak kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Nats firman Allah yang kita baca dari Mazmur 51 ini adalah merupakan pengakuan dosa dari Raja Daud ketika dia berbuat dosa, berzina dengan Batseba, bahkan termasuk kategori membunuh suami dari Batseba. Dan inilah pengakuan dosanya ketika Nabi Nathan datang bertemu dengan Nabi Daud dan memberitahu akan dosa dan pelanggaran yang dia buat. Dan ayat ini adalah bagian dari pengakuan dosa dari Daud kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan? Apa pentingnya kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan? Setidaknya ada 3 hal yang mendasari, 3 alasan kenapa kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan. Alasan yang pertama adalah dalam ayat 3 dan 4, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Di sini kita melihat bahwa kenapa kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan, karena hanya dengan mengakui dosa Tuhan mengampuni kita. Kalau kita tidak mengakui dosa secara jujur, secara tulus kepada Tuhan, maka Tuhan tidak mengampuni dosa kita. Jadi supaya Tuhan mengampuni dosa kita, maka kita harus mengakui dosa kita secara jujur di hadapan Tuhan. Itulah alasan mengapa kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 firman berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Jadi supaya Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita, dari segala kejahatan kita, maka kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak mengampuni dosa kita. Dan kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita, maka kita berdoa dengan air mata darah apapun, Tuhan tidak akan pernah mendengar doa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman-Nya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala dosamu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu.
Jadi dosa menjadi penghambat, Allah tidak akan mendengar dan menjawab doa kita. Nah, karena itu dosa harus dibereskan. Dan caranya membereskan dosa adalah seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Alasan yang kedua kenapa kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-16. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ketika Raja Daud berbuat dosa, dia berkata tulang yang kau mengalami, tulang kau remukkan. Dia mengalami suatu tindasan secara psikologis, dia mengalami suatu tekanan mental yang luar biasa. Tapi ketika dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, firman-Nya berkata, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Di sini kita melihat bahwa alasan yang kedua, kenapa kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan, karena mengakui dosa menimbulkan sukacita. Dosa membuat kita tidak ada sukacita dalam menjalani hidup. Dosa membuat kita seperti ada dalam suatu tekanan batin, tekanan moral, yang membuat tidak ada sukacita. Tapi ketika kita mengakui dosa kita secara jujur di hadapan Tuhan, maka ketika Tuhan mengampuni kita, mengakuinya jujur di hadapan Tuhan, maka itu menimbulkan sukacita, menimbulkan sorak-sorai dalam hidup kita. Karena itu kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan, karena mengakui dosa itu menimbulkan sukacita, membangkitkan kegirangan, membangkitkan sukacita yang selama ini hilang oleh karena dosa itu. Jadi alasan kedua kenapa kita harus mengakui dosa, karena mengakui dosa itu menimbulkan sukacita. Alasan yang ketiga dalam ayat 18 dan 19, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Di sini kita melihat kenapa kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengakui dosa, Tuhan senang bila kita mengakui dosa kita. Kalau kita tidak mengakui dosa, maka korban apapun tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Artinya bahwa itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan senang kalau umatnya dengan kesadarannya, dengan hati yang hancur bertobat, dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan senang. Jadi kenapa kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan? Karena Tuhan senang. Bila kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, bila kita sadar dan kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita mengakui dan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan senang. Sehingga korban kita kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami, mengajar kami mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sangat penting dan harus kami mengakui dosa di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan mengakui dosa, Tuhan mengampuni dosa kami. Karena hanya mengakui dosa menimbulkan sukacita dalam hati kami. Karena Tuhan senang bila kami mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman-Nya dalam hati dan pikiran kami. Dan mampukan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mau mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.